Pengacara kondang Sunan Kalijaga mendampingi anaknya yakni Salma Vina Khairunisa dalam rangka memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya. Salma Vina diperiksa atas kasus pelaporan terhadap salah seorang temannya yang berinisial MRP yang telah menyebarkan video Salma Vina tanpa izin. Diketahui, video yang sempat viral pada tahun 2019 lalu, Salma Vina tengah berada di sebuah tempat hiburan, namun terdapat adegan kurang pantas yang telah direkam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga mengaku kalau kasus ini sangatlah merugikan keluarganya selama ini. Kini, teman dari Salma Vina tersebut terancam hukuman atas kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE dan KUHP. Jadi hari ini saya mendampingi Salma ya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik melalui sosial media dengan pasal Undang-Undang ITE. Ini peristiwa kejadian tahun lalu 2019 ya, di mana Salma sedang bersama kawan-kawannya di salah satu restoran bilangan Kuningan Jakarta Selatan. Itu si terlapor ini yang berinisial M itu mengambil video atau mengambil gambar tanpa izin, tanpa pengetahuan dan tanpa hak ya, dia upload ke media sosial sehingga keesokan harinya banyak masuk di akun-akun media sosial, akun-akun gosip media sosial, dan juga akhirnya berdampak Salma menjadi dibully gitu loh. Nah, sehingga pada saat itu saya memastikan belum ada itikat baik waktu itu, ya udah Salma saya antar untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Pasalnya Undang-Undang ITE ya, pasal 27 tentang pencemaran nama baik melalui media sosial, dan ada 310 311 KUHP-nya. Kalau masalah tempo waktunya tentunya itu dikarenakan memang ada prosesnya berjalan. Lalu setelah berjalan, kedua kaminya juga tentunya Salma itu nyocokin waktu. Karena Salma kan banyak kegiatannya, saya banyak kegiatannya, jadi mencocokkan waktu untuk bisa hadir memenuhi panggilan. Nah, itulah yang membuat kenapa baru sekarang gitu loh. Tapi kalau untuk prosedurnya sendiri sangat normal. Kita laporkan kalau nggak salah ya. Dia datang ke rumah ya, lalu meminta maaf kepada kami selaku orang tuanya Salma dan kepada Salma. Nah, ya tentunya kita sebagai manusia ya harus saling memaafkan. Namun demikian saya informasikan bahwa laporan polisi yang sudah kita lapor ya, kita harus mengikuti prosesnya seperti apa. Lalu nanti ya kita lihatlah perkembangannya bagaimana. Hati-hati dalam bermedia sosial. Ini ada contoh banyak saya bilang ya. Maksudnya mungkin bercanda, senda gurau, tapi ketika ada seseorang yang tidak terima, ketika seseorang itu merasa dipermalukan di hadapan umum, dan ketika memang alat-alat buktinya itu cukup, itu bisa dilaporkan. Teman, kalau sahabat saya nggak tahu, tapi yang pasti teman. Nah, saya juga menyampaikan bahwa kalau seorang teman itu seharusnya saling menjaga, bukan saling mengumbar, membuat orang menjadi malu, menjadi tercemar. Bahkan pada saat itu orang tuanya, saya juga, dan istri saya sebagai orang tuanya Salma juga jadi kena dampaknya ya, sama orang-orang netizen khususnya. Sementara itu, Salma Vina diperiksa oleh kepolisian selama 1 jam dengan 10 pertanyaan yang ada. Dirinya juga sekaligus belajar banyak atas kasus yang menimpanya saat ini. Salma Vina sendiri mengaku lebih selektif dalam memilih pertemanan. Tak hanya itu, Heidi Sunan selaku ibunda Salma Vina merasa sangat terpukul atas apa yang terjadi pada anaknya. Heidi juga tak bosan untuk selalu mengingatkan Salma Vina dalam menjalin sebuah pertemanan. Ia memenuhi panggilan dari polisi ya, sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan aja seputar kasus yang tahun lalu ya, pencemaran nama baik. Berapa, ada 10 pertanyaan? Iya, pertanyaannya sih ya cukup banyak. Terus tadi sekitar ada 1 jaman ya diperiksa sih. Kalau untuk teman sendiri sih sekarang aku lebih memilih untuk cuma punya 1 atau 2 teman aja. Kalau teman-teman sadar gitu, dulu kan aku postingnya sama teman, terus sekarang aku tidak pernah posting sama teman. Kecuali dia deket banget, tidak akan aku posting. Karena aku tidak mau membuat orang itu jadi ada maksud lain sama aku. Kalau deket pasti diposting, terus bisa, mohon maaf, pansos gitu. Aku sudah tidak mau memberikan teman-teman aku akses untuk seperti itu lagi.
untuk nyakitin aku atau sekedar teman-teman bohongan, itu aku sudah tidak mau. Jadi yang pasti untuk sekarang teman aku tuh cuma ada satu. Ya rasanya pastilah semua orang tua pasti sama ya. Pertama kali melihat pasti kaget, terus juga kecewa. Dan kami mah jujur aja juga menegur dan marah gitu sama almanya gitu kan. Tapi memang yang perlu saya garis bawahi seperti saya juga punya teman-teman, saya juga punya sahabat banyak sekali gitu. Tapi ya itu tadi seperti yang Sunan bilang, yang namanya pertemanan, yang namanya sahabat itu tidak akan saling membuka aib masing-masing gitu kan. Jadi malahan kalau kita tahu sahabat kita tuh punya apa, harusnya ya sudah cukup aja untuk diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya memang saya bilang sama dia, itu bukan teman kamu, jangankan sahabat, itu bukan teman gitu kan. Karena apapun alasannya, mau sekedar lagi senang-senang atau lucu-lucuan, itu sama sekali tidak lucu. Kalau aku sendiri sebagai ibu ya pasti terus-terusan dan gak pernah bosan untuk mengingatkan, memberi contoh, memberi gambaran, itu aja aku gak pernah bosan sampaikan. Mungkin sampai selamanya ya, seorang ibu mah perannya adalah selalu mengingatkan, itu aja. Saya selalu kasih tahu bahwa kebetulan ini Alma ini nggak sekali dua kali gitu kan dimanfaatkan atau dijahatin oleh teman sendiri, itu nggak sekali dua kali gitu ya. Jadi saya bilang sudahlah, cukup gitu kan, cukup kamu naif atau berbaik hati untuk kasarnya hanya ya, begitu aja, mereka tuh hanya begitu aja. Oh enggak sih. Udah besar Ya, juga, sudah harus bisa menyeleksi sendiri. Kan udah dapat wejangan dari orang tua, udah harus menjaga diri sendiri gitu.